Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berjumpa dengan Vicon Lontara edisi 36 dengan tema membuat desain grafis dengan PowerPoint. Sebelumnya kami dari tim Lontara mengucapkan selamat Idul Adha bagi yang merayakan. Semoga kedepannya kita tetap diberi kesehatan dan kesempatan sehingga tetap kita bisa menjalankan Vicon ini untuk generasi dan kemajuan pendidikan yang akan datang. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber keren kita, yaitu Bapak Rasdin Rashid. Beliau adalah salah satu dari digital marketer dan produk kreator. Adapun kurikulum vitae beliau, beliau tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat, lahir di Makassar 23 Juli 1998. Beliau termasuk kaum milenial. Kemudian pendidikan beliau adalah strata 1 manajemen, pendidikan frontliner, pendidikan marketing. Kemudian skill bahasa yang dikuasai, bahasa Indonesia, bahasa Arab pasif, Inggris pasif. Pengalaman profesionalnya administrasi di PT Tusa Mandiri, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, marketing di Bank BRI cabang Mamuju. Kemudian produk kreator beliau adalah yang pertama adalah Power Slide. Kemudian software skillnya PowerPoint, Word, dan Excel. Kemudian skillnya adalah speaking, copywriting, marketing, web design, dan slide design. Kita ketahui bersama bahwa selama ini yang kita kenal PowerPoint itu hanyalah sebagai persentase. Nah, ternyata pada kesempatan ini kita akan bahas tuntas apa yang ada dalam PowerPoint yang tersembunyi, yang diantaranya bisa dijadikan desain grafis karya yang bisa kita jual sebagai jasa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Rasdin Rashid, untuk memulai presentasinya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya saya munculkan ya? Atau bisa dimunculkan, Pak. Ya. Saya di kamar ini. Oke, teman-teman sekalian. Jadi tadi posnya mungkin kalau sebut bukan 98, tapi 88. Nanti saya ditutup sama istri kan untuk keluar 98. Ya, jadi saya mungkin ada bahan saya share dulu ya. Presentasi. Itu ya. Sudah muncul di layar. Sudah. Jadi jadi yang pertama, apakah itu slide? Ini adalah mungkin istilah saya sendiri yang saya buat untuk menggambarkan bagaimana cara membuat desain yang menggunakan strategi PowerPoint. Jadi tidak ada aplikasi lain yang
diperbantukan, disandingkan saya menggunakan 100% PowerPoint, begitupun dengan desain presentasi ini digunakan dengan menggunakan PowerPoint 100%. Jadi teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, kenapa akan timbul pertanyaan jika yang pertama kali mengenal desain dengan menggunakan PowerPoint? Kenapa harus PowerPoint yang kita gunakan? Sedangkan kita ketahui bahwa Corel, mungkin beberapa sekalian, selama ini kita selalu tanda petik desain grafis, pasti selalu dua yang terkenal. Kalau bukan Corel, Photoshop. Selalu seperti itu. Kalau bukan Corel, apalagi percetakan yang selama ini kita kenal selalu menggunakan aplikasi lain, yaitu Corel. Mengapa PowerPoint yang menjadi salah satu pilihan kita untuk membuat desain grafis? Saya menyimpulkan mungkin ada empat alasan saya sendiri kenapa saya menggunakan PowerPoint sebagai sebuah alat desain yang selama ini kita kenal barangkali Bapak Ibu sekalian. PowerPoint itu digunakan hanya untuk alat presentasi. Tapi ternyata pengembangannya ini sudah menggunakan sebagai sebuah alat desain. Aplikasinya ringan. Yang pertama alasannya adalah aplikasi ringan. Kita sepakat barangkali Bapak Ibu sekalian bahwa PowerPoint itu sangat ringan karena dia include dengan Microsoft Office yang hampir sebagian besar dari laptop dengan komputer pada hari ini itu menggunakan Microsoft Office yang di dalamnya ada PowerPoint. Toolsnya mudah diaplikasikan karena ini sudah menjadi sering kita gunakan, sudah menjadi sering kita pakai, dan secara tidak sadar sudah sering kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari dengan Word, Excel, dengan PowerPoint itu sendiri. Cocok digunakan. Alasan yang ketiga, mengapa PowerPoint digunakan pada sebuah desain. Jadi cocok untuk desain-desain usaha. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang selama ini mengatakan desain itu harus hanya digunakan oleh Corel, aplikasi Corel, Photoshop, PPT, dan lain-lain, sekarang sudah bisa digunakan menggunakan PowerPoint. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian sering melihat desain-desain di Facebook, jualan-jualan iklan-iklan, atau di media sosial lain, Instagram bahkan, itu sudah sebagian besar menggunakan PowerPoint, bukan lagi aplikasi yang selama ini selalu didominasi oleh Corel, Photoshop, dan aplikasi yang lain. Sekarang PowerPoint sudah ada di depannya di media sosial. Yang terakhir, aplikasinya familiar. Ini mungkin sangat jelas Bapak Ibu sekalian, karena aplikasinya ini familiar karena kita mungkin sudah bertahun-tahun barangkali sering mengadakan seminar, pelatihan, atau presentasi di depan murid siswa. Ini sudah sangat familiar, yang tidak mungkin Bapak Ibu sekalian lebih tahu lah tentang aplikasi PowerPoint dibanding saya, yang mungkin Bapak Ibu lebih pengalaman di sini untuk presentasi. Selanjutnya, mungkin timbul pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, desain apa saja yang bisa dibuat dengan PowerPoint? Yang kita ketahui, kembali lagi, PowerPoint yang kita ketahui tanda petik hanya bisa digunakan dengan sebagai alat presentasi. Kita akan timbul pertanyaan, desain apa saja kalau memang digunakan sebagai desain PowerPoint, apa saja yang bisa digunakan? Jawabannya, spanduk bisa digunakan untuk membuat spanduk acara kegiatan sekolah, flyer, quotes, catatan atau kata-kata bijak bisa, logo, bahkan logo yang saya sudah buat itu saya menggunakan PowerPoint. Desain kemasan beberapa sudah buat, desain ucapan ini Idul Adha atau hari-hari besar nasional atau keagamaan ini sudah sangat bisa. Hampir semua hampir semua yang bisa dikerjakan oleh aplikasi Corel dan Photoshop dan kawan-kawannya itu sudah bisa dikerjakan dengan
pertanyaan barangkali, apakah hasil desain dari PowerPoint itu dapat dicetak? Halo, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Timbul pertanyaan, apakah hasil desain dengan PowerPoint dapat dicetak? Jawabannya adalah sangat bisa dicetak karena saya sudah beberapa kali mencetak, mulai dari desain spanduk, desain kemasan botol, stiker, dan desain-desain yang lain. Walaupun ukurannya saya belum pernah mencoba sampai di atas 6 meter lah. Tapi untuk 5 meter ke bawah saya sudah sering gunakan untuk buat spanduk, baliho, dan lain-lain. Untuk kemasan juga untuk stiker, desain-desain kemasan produk, apalagi untuk desain-desain media sosial lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini kata kuncinya. PowerPoint itu bukan hanya digunakan untuk presentasi. Ini yang saya rangkum sendiri, mungkin kan ada tambah di luar yang mungkin saya belum tahu. Tapi selama ini yang saya tahu ada 7 lebih yang untuk poin besarnya. PowerPoint bisa dimaksimalkan. Yaitu pertama untuk desain yang selama ini yang hari ini kita jelaskan. Yang kedua untuk membuat vektor seperti ini, Bapak, untuk manusia, tanaman, bangunan, rumah, dan lain-lain. Ini adalah vektor. Logo bisa juga. PowerPoint animasi yang selama ini kita lihat video-video ucapan selamat Idul Fitri, Adha, atau yang lain, itu rata-rata sudah di media sosial sudah menggunakan PowerPoint. PowerPoint video. Nah, saya mungkin beberapa video saya mungkin ada sekitar 80% video yang saya kerja selama ini saya menggunakan PowerPoint untuk mengeditnya. Walaupun tidak secanggih, pada petik tidak secanggih dan sama kualitasnya, tidak sama kualitasnya dengan hasil aplikasi video. Karena PowerPoint memang adalah alat presentasi yang dimaksimalkan fungsinya sebagai alat pengedit video. PowerPoint aplikasi, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin ini hal baru, jadi baru dapat juga ilmunya, bahwa PowerPoint bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang akan digunakan dan bahkan di Play Store. Kemarin saya sudah dapat pelajaran, hanya saya belum bisa menginfokan, dan ini kita masih privat, PowerPoint aplikasi, ini sudah bisa, jadi kemarin agak kaget ternyata bisa seperti ini. PowerPoint web, ini PowerPoint yang bisa digunakan menjadi membuat web. Dan terakhir PowerPoint Dictionary atau kamus. PowerPoint itu ternyata di dalamnya ada kamus seperti Google Translate yang bisa dimaksimalkan. Bapak Ibu sekalian, dalam ini PowerPoint itu yang selama ini kita hanya lihat presentasi, ternyata di dalamnya ada bisa buat kamus, dan bahkan untuk menerjemahkan sebagian besar hampir semua bahasa hampir semua bahasa di dunia bisa diterjemahkan dengan kamus PowerPoint. Oke, mungkin ini gambaran besar saya tentang PowerPoint, tapi kita akan lebih banyak diskusi Ibu sekalian untuk PowerPoint design. Ini untuk PowerPoint design. Saya mungkin akan contohkan barangkali saya akan contohkan oke, di sini saya menunjukkan sebuah situs bahwa kalian Bapak yang bisa Ibu Bapak sekalian gunakan sebagai referensi untuk membuat presentasi, untuk membuat sebuah desain. Ini saya bisa gunakan untuk ide desain saya sampai di sini biasanya. Walaupun banyak, kalau saya dapat kemarin ada 13 situs yang bisa Bapak Ibu akses. Tapi yang saya sering gunakan itu adalah hal PPT. Ini jelas ya,
PPT di sini. Mungkin hampir sama dengan Slidgo atau PowerPoint School atau yang lainnya. Ada sekitar 13 situs untuk mengakses PowerPoint template atau template. Ini di sini kalau sekalian, ini situs yang downloadnya sangat mudah. Contohnya misalkan kita menggunakan, kita mau buat flyer lah pada kegiatan ini, bisa kita akan menggunakan, mungkin host bisa memilih silakan atau dengan tema apa. Barangkali host ada masukan tema apa, kita buat sebuah desain. Barangkali inilah ini dia. Tinggal kita download. Sebenarnya mudah, buat kalian kita tinggal cari linknya. Ini hanya untuk daftar isi dalam. Tadi ini di bawah dulu. Ini ada. Ini mudah. Ini tinggal diklik langsung terdownload. Kemarin yang harus ribet di timpang kiri kanan, ini sekali klik langsung kita di terdownload. Oke, host kelihatan gambarnya ya? Gimana host? Di saya masih hitam, Pak. Tunggu ya. Kan Bu, sudah? Masih? Masih hitam, ada tulisannya masih starting to share content. Kita tunggu aja. Ya. Betul. Belum. Belum. Kalau di saya mah belum. Oh, udah sekarang. Free social media presentation. Iya. Ini Bapak sekalian. Saya contohkan mungkin kita akan membuat flyer mungkin apa gitu. Kita tinggal pilih di sini. Ini kan karena durasinya singkat, saya menggunakan bahan-bahan yang praktis lah. Nanti mungkin kita setelah ini bisa diskusi lebih banyak. Dan contohnya ini lah. Ukurannya ukuran standar. Standar apa namanya? PowerPoint. Standar presentasi. Ini kita bisa ubah karena ibu bapak sekalian. Ubah ukurannya, mungkin bapak ibu sekalian sudah tahu. Ukurannya kita buat di desain. Ini saya menggunakan PowerPoint 2013. Untuk 2010 dengan 2007 itu beda tampilannya. Ya, biasanya berada di sini. Setup. Kalau bukan di kiri, dia di kanan. Setup. Ini karena 2013, 19, dengan 16, 36 itu sama. Desain, dengan custom size. Ini merubah ukuran. Nah, ini merubah ukuran, begitupun itu merubah ukuran spanduk, media sosial, flyer, dan jadi di sini kata kuncinya untuk ukuran.
Oke, jadi ukurannya saya biasanya menggunakan persegi 4 untuk kotak, itu ukuran 20 kali 20. Ini umum. Kalau di dalam laptop 12 sekalian biasanya mungkin menggunakan sentimeter atau inci. Kita melihat angkanya, bukan melihat satuannya. Kita klik OK, lalu kita pilih insert fit. Nah, dia akan berubah menjadi persegi 4. Oke, oke, ini kita ubah. Ini karena kecil. Ini contohnya mungkin kita akan ubah menjadi pertemuan lah, pertemuan ini. Pertemuan itu pertemuan Lontara edisi ya, Lontara edisi 36. Nah, ini kita bisa kasih besar. Kita pilih dulu Lontara edisi 36. Ini kita perbesar ibu bapak sekalian. Ini karena yang gambaran besarnya saja. Di home, di sini ada huruf A kecil, A besar. A kecil ini untuk memperkecil huruf. Ya, selama ini mungkin barangkali kita selalu memilih font. Sini. Nah, kita misalnya memilihnya di sini untuk memperkecil dan memperkecil dengan memperbesar. Lalu kita pilih di huruf kapital, mengubah bentuk dengan mengubah font. Hanya mungkin kita yang standar aja. Tapi lebih Spartan yang tebal dan memang rata-rata digunakan untuk judul atau untuk font judul atau font tebal. Antara divisi 6. Lalu biasanya ada namanya subjudul, subtext dalam sebuah dosen. Nanti kan mungkin yang menonton kan hanya namanya gambaran besarnya. Kita masukkan insert, mungkin juga saya sudah terbiasa masukkan insert di word art. Dalam PowerPoint ada 2 macam, ada 3 lah, tapi 2 macam yang sering saya gunakan untuk memasukkan font itu dengan word art, dengan text box. Kegunaannya untuk memasukkan teks atau tulisan pada sebuah media desain. Enggak desain grafis. Sebenarnya kan saya berkreasi dengan sebagai contoh. Ini saya kasihkan dengan huruf bisa warnanya putih, jadi kita kasih warna lain. Ini barangkali lebih. Nah di sini ini gambar kali set. Kalau ini kan barangkali tidak ada pilih lebih tepatnya. Kita menggunakan ini cepat ini tepatnya ya sekarang kita gunakan diskusi.
Sebenarnya panjang. Dan sebagainya mungkin untuk cepat waktu. Jadi seperti inilah contohnya untuk kita kebanyakan banyak diskusi nanti. Ya mungkin menjadi kata kunci Bapak sekalian untuk sebuah desain yang selama ini mungkin teman-teman lupa adalah dalam sebuah satu desain begini Bapak sekalian itu usahakan tidak menggunakan lebih dari 3 font dalam sebuah desain. Jadi kalau ini sudah jenis font, ini sudah jenis font language Spartan, ini sudah Allofold, ini sudah Calibri ya sudah. Jadi tulisan-tulisan teks setelahnya itu menggunakan seperti itu 3. Jadi maksimal 3 font yang digunakan. Biasanya para tulisan yang sudah 2 sampai 3. Kalau saya bikin kebiasaan saya memakai 3 jenis-jenis font. Oke, Bapak sekalian seperti itu. Untuk gambarnya itu biasanya kan, kemudian maksudnya kasih teman-teman masing-masing karena masing-masing desainer itu beda dalam memilih warna, corak warna dan lain-lain. Ini mungkin ada pelajaran khusus untuk pemilihan warna. Biasanya agak panjang sih materinya, tapi untuk ini kita standar dulu. Ini nanti. Nah, untuk konsepnya, mungkin Bapak sekalian bertanya bagaimana cara menyimpannya atau bagaimana cara menampilkannya nanti di media sosial. Kita biasanya pilih file. Di sini ada ekspor yang menentukan desainnya. Di sini ekspor bisa ekspor desain dengan ekspor video. Jika Bapak Ibu sekalian ingin membuat video di PowerPoint, ekspor, kita pilih change file kita. Jika Bapak Ibu sekalian untuk PDF, membuat PDF bisa. Kita untuk sebuah desain jadi kita pilih kita. Ada kata kunci PNG dengan JPEG. Saya menyarankan menggunakan PNG. Kenapa PNG? Mungkin kemarin ada juga bertanya pada kelas PowerPoint saya. Karena PNG jika diubah atau ditransfer ke beberapa media atau file, itu ukuran resolusinya atau kualitasnya itu berkurangnya sedikit dibanding dengan JPEG. Jadi, salah satunya walaupun beberapa orang seperti fotografer itu lebih memilih JPEG karena kualitasnya lebih tinggi dibanding PNG. Tapi jika dia dipindahkan ke beberapa media sosial, sudah dipindahkan ke WhatsApp, ke Telegram kualitas PNG itu stabil dibanding dengan JPEG. Itu alasan saya kenapa saya memilih menggunakan format PNG dibanding JPEG. Kan biasa mungkin kejadian pengalaman 2 kali, kenapa ini berubah sekali kualitasnya, padahal baru-baru 1 kali transfer, 2 kali transfer diubah ke media sosial lainnya. Ini mungkin adalah format JPEG dibanding PNG. Ini klik 2 kali, kita bisa simpan, teman-teman bisa simpan di desktop. Ya, seperti teman sekalian di sini file slide semua disimpan, semua dijadikan PNG, semua di slide di presentasi ini, atau hanya satu karena ini hanya satu slide. Itu biasa pilih just this one. Ya, seperti Bapak sekalian, kita banyak diskusi karena ini materinya sampai yang saya buat sampai 15 sampai 30 hari, ada yang sampai 30 hari ini dibuat waktunya 2 jam, bahkan 1 jam barangkali ditanya jawab. Jadi kita saya bingung mau materi yang mana. Jadi mungkin kita kebanyakan diskusi saja supaya kita lebih materi lebih berkembang. Kembalikan Pak Host. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti mic-nya akan dibukakan. Sambil menunggu yang raise hand, kita bacakan dulu yang ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Risat Mahathir. Pertanyaannya, apakah bisa
di semua jenis MS Office, PowerPoint, atau ada versi tertentu saja yang bisa dipakai untuk desain? Kalau ada, versi berapakah itu, Pak? Langsung saya jawab ya. Ya, silakan, Pak. Sebenarnya semua Office dari 2007, 2010, 2013, 16, dengan 365 itu semua bisa dimaksimalkan untuk membuat desain grafis. Hanya untuk beberapa desain atau teknik desain itu lebih maksimal menggunakan 2017 ke atas. Jadi 2010 dengan 2007 itu sudah nggak bisa, ada beberapa desain, apalagi yang mungkin ibu bapak sekalian bisa kenal namanya merger set, menggabungkan, mengotak-atik, mencampur adukan set jadi beberapa desain. Itu mungkin 2007 dengan 2010 tidak ada fiturnya. Pun 2010 bisa diadakan, tapi saya tidak sarankan. Lebih baik sekalian ibu sekalian langsung install 2013 ke atas lah. Jadi yang disarankan 2017 ke atas, Pak, ya? 2013. 2013. Nah, minimal 2013 ke atas. Lebih tinggi lebih bagus lah sampai 2019. Ini Pak, ada juga yang minta link materinya nanti kalau bisa di-share di grup. Di chat saja ya untuk gimana yang di chat di sini ya? Ya bisa Pak, langsung dibagikan di kolom chat. Yang raise hand bisa ya, bertanya, silakan. Ini ada Saleh Labe Maria. Oke, sudah aktif Pak. Sudah aktif, silakan Pak Saleh. Terima kasih Pak. Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, yang tadi cara simpan itu Pak. Kalau yang di bawah punya tadi kan ada itu Pak. Kalau di saya punya ini kan Office 2010 Pak. Untuk menu itu sih ada Pak. Oh begitu ya. Untuk 2000 saya tambahkan lagi ya. Jadi 2007 dengan 2010 itu muncul ya? Iya Pak. Muncul, kita pakai file, kita pakai save as. Save as baru nanti di kolom, biasanya di kolom di kolom tipe lihat ada ya, jelas ya. Di sini kan ada pilihannya cari PNG. Oke, jelas ya. Jadi jadi kita masuk save as, mungkin kalau di keyboard itu F12, di sini save as. Kita masuk ke tempat akan baru akan muncul save as. File namanya kan terserah dari save as tipe sih cari format PNG. Baru save akan membentuk sebuah desain. Itu di 2007 dengan 2010. Itu saya saran gantilah Pak, karena 2007 dengan 2010 itu sudah ketinggalan. Sudah generasi all kayaknya. Kita perbaikilah 2013 lah. Ada lagi? Oke, Pak Khairil. Halo Pak Khairil. Ini ada lagi yang raise hand atas nama Ideal Subakti, Pak Khairil. Oke, Pak Ideal, Bapak atau Ibu Ideal Subakti. Halo, selamat malam. Bapak atau Ibu Ideal Subakti, silakan bertanya langsung dengan Bapak narasumber.
Ini ada juga yang ini Ibu Lilik. Ya, oh Pak Ideal. Oh silakan Pak. Oh, saya sudah aktifkan, jangan dimatikan lagi Pak. Oke, silakan Pak Ideal. Halo, kasih. Halo, Pak. Oh iya, Ya, silakan. silakan Pak. Ya, ini kan ke atas kan pokoknya bisa pakai menampilkan yang 3 dimensi ya kalau untuk presentasi. Ya, 36. Jelaskan barangkali. Putus-putus Pak. Ulang. Katanya bisa pakai menampilkan presentasi 3 dimensi, Pak. Jelaskan barangkali, Pak. Ini mungkin saya belum bisa jelaskan karena nanti mungkin saya share caranya. Hanya karena saya 2013 ini karena yang bisa menggunakan 3D, efek 3D itu di 365, Office 365. Tapi biasanya kalau Bapak nanti menggunakan 365 atau 2019 untuk desain grafis, kita selalu akan main di Home, Insert, Desain dengan format. Ada nanti format barangkali kalau muncul gitu, kita memilih item dalam desain. Jadi ini akan terlalu berulang Bapak Ibu sekalian. Di Home, Insert, Design. Nah, untuk transisi animation, let's say itu pada PowerPoint animasi nanti ada materi khusus PowerPoint animasi, membuat animasi di dalam PowerPoint. Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dari di Home karena 3D-nya apa namanya berbagai macam cara sih 365. Tergantung dari kondisinya sebenarnya. Tapi Ibu Bapak sekalian bisa masuk di insert nanti, lihat di insert, di home, dengan di desain. Itu hanya dimainkan untuk desain PowerPoint. Karena ini yang saya gunakan 2013, memang standar. Supaya bisa supaya tidak membingungkan karena 2016 sampai 365 itu menunya ada banyak, sudah banyak fitur-fitur yang tersedia dibanding 2013. Ini masih ada yang raise hand, Bapak Lalu Joni. Dibuka mic-nya Pak Rahman. Siapa namanya Pak? Lalu Joni Hartawan. Lalu Joni Hartawan. Di saya yang muncul Ibu Lilik ini. Ibu Lilik juga tadi raise hand. Oke, kita ke Bu Lilik dulu Pak ya. Nanti saya cari. Oke. Oke. Selamat malam Bu Lilik. Halo. Halo Bu Lilik. Halo Bu Lilik. Oh, oke. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Pak siapa tadi Pak Heril? Pak Lalu Joni Hartawan. Pak Lalu. Tapi dia sudah tidak resen lagi. Oh, sudah tidak raise lagi. Iya, tidak kelihatan di. Ini ada juga Mahliana Rahman, Ibu Mahliana Rahman. Ibu Mahliana. Itu Tehumi kayaknya itu. Tehumi itu. Ini ada Muhammad Dafa. Ada Bapak Muhammad Dafa. Bapak Muhammad Dafa. Bapak Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. Oh ya. Unmute. Oke, silakan Pak Muhammad Dafa. Halo. Pak Muhammad Dafa. Tidak. Ke ini Bu, ke Ibu Evi Ariskina. Ini saya lihat raise hand juga Pak. Oke, sudah aktif mic-nya Pak. Silakan Ibu. Ibu Evi. Ibu Evi, suaranya kurang jelas Bu. Ya, halo. Sudah. Ya, sudah. Silakan Bu. Terima kasih.
waktunya ini mau tanya ke Anda, apakah dalam Microsoft PowerPoint ini atau PPT ini, apabila kita mau mengedit atau kita menulis, apakah sama dengan kita mengetik seperti halnya di Microsoft Word biasanya, Pak? Atau ini kan tadi Bapak menjelaskan hanya mengetik biasa gitu ya Pak ya, itu animasinya dipasang. Apakah kita bisa copy paste langsung dari file yang pernah kita buat? Gitu Pak. Terima kasih Pak Rasdi. Silahkan dijawab Pak Rasdi. Suaranya terlalu jelas dari sama sampai apa yang Bisa diulangi pertanyaannya, Ibu Evi. Secara singkat saja, jelas soalnya. secara singkat saja Pak Rasdi. Ya. Di dalam penulisan di PPT ini, di Microsoft PowerPoint ini, apakah sama halnya kita menulis seperti di Microsoft Word biasa? Dan apakah pengoperasiannya juga nanti kita bisa copy paste dari file lainnya? Gitu Bapak, terima kasih. Saya jawab ya. Jadi untuk PowerPoint sendiri sebenarnya itu saya bilang tadi, dia sangat familiar. Kenapa? Karena fitur-fitur yang selama ini kita gunakan di Word, itu sama dan mirip. Jadi sama untuk jika copy paste di Word, sama akan save dan lain-lain, itu hampir semuanya sama dengan Word ataupun Excel, jadi tidak ada bedanya. Jadi buat sekalian yang mungkin menguasai Word atau PowerPoint itu sudah agak ringan lah, kan fitur-fiturnya sebagian besar itu mirip sama dengan Word, dengan Excel, karena kan satu kesatuan untuk Microsoft Office. Ibu bapak sekalian, saya mungkin menjelaskan sedikit, mungkin ini barangkali bermanfaat. Yang selama ini jika kita tanda tangan, ibu bapak sekalian kan biasanya kalau kita ingin tanda tangan, masukkan tanda tangan pada komputer bentuk file Word atau Excel atau PDF, kan biasa kita scan. Sebenarnya itu ada fitur yang kita maksimalkan untuk membuat tanda tangan di PowerPoint atau di Word. Ini kita masuk di insert, coba lihat, kita masuk di set. Ini bisa saya gunakan, sudah saya gunakan, saya tidak pernah tanda tangan, tidak pernah pakai set, pakai menggunakan scan, karena ini sudah sangat bagus. Kita pakai pilih set, kita pilih lines, kita pilih freeform, namanya freeform. Oke, ulangi, kita masukkan insert. Ini juga di Word ada, di Word sama dengan kedua ada di PowerPoint, jadi ini sama di Word seperti itu juga. Bentuknya insert set dengan freeform. Oke. Jadi kita bisa menggunakan menjadikan tanda tangan. Jadi kita tanda tangan di sini aja. Nah, tanda tangan saya. Mungkin tanda tangannya ini nggak tahu saya ini sudah menjadi tanda tangan. Nah, ini yang bagusnya ini karena ini bisa menjadi kita ubah bentuk warna hitam atau warna merah dan memperbesar ukuran ataupun ukurannya bisa kita berbesar karena ini fleksibel, beda kalau dengan scan. Oke. Nah, ini mungkin selama ini kita kali kita selalu gunakan scan juga di tanda tangan. Ini juga akan bisa disimpan menjadi arsip kita tanda tangan. Jadi jika ingin menggunakan tanda tangan atau tanda tangan pimpinan, ini tinggal bisa diambil menjadi dalam bentuk PNG. Jadi ini kita klik, tanda tangan tadi ini kita klik kanan, kita pilih cetak picture. Nah, ini akan menjadi sebuah tanda tangan yang lebih jelas, terang dibanding kita menggunakan scan. Ini tinggal kita masukkan, selesai. Jadi kalau mau masukkan tanda tangannya sudah siap tadi, sudah kita set di desktop lah, sudah cepat tanda tangan. Masukkan saja, kita masukkan insert, picture, kita masukkan
Discord tadi, Discord ini tentang ini karena kurang media tadi. Nah, tunggu sebentar. Ini karena foto kayak yang tadi. Inilah contohnya. Nanti kita perbaiki. Ini sudah sama dengan yang kasih tadi. Kalau ini kan tadi pengaturan tenda saya kasih landscape. Ya seperti Bapak sekalian. Jadi apa namanya? Tidak repot lagi untuk membuat tanda tangan dengan cara pakai alat scan, tapi dengan menggunakan langsung di Word atau di PowerPoint sudah bisa. Oke. Silakan barangkali host. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk langsung berinteraksi dengan narasumber. Pak Heri, Iya. ada di Q&A ini pertanyaannya Bu Lilik ada di situ Pak, di Q&A. Q&A. Ya, saya lihat dulu. Ini ada pertanyaan dari Bu Harum. Apakah pembuatan di PPT semua atau ada gabungan dengan aplikasi lain? Saya jelaskan 100% PowerPoint. Oh, 100% PowerPoint Pak ya. Kalau untuk animasi, saya ambil mouse dari luar. Oh, jadi ini murni 100% PowerPoint ya, kecuali kalau animasi ada aplikasi pihak ketiga. Iya, untuk sound-nya biasa saya ambil sound dari luar. Ini dari Bu Lili, teknis tidak terlalu susah, tapi bagaimana cara memperbaiki kualitas sisi keindahan artistiknya di PowerPoint, Pak? Sebenarnya desain itu sebenarnya seperti kita mungkin juga saya di pengalaman dalam proses belajar, mungkin awal-awal kita pegang PowerPoint kita masih kaku lah, masih mungkin warnanya yang kurang jelas, yang tidak matching, yang tidak bagus, ataupun desain shape-nya yang kurang pas. Tapi nanti berjalan sering-sering diasah, sering digunakan, sering dipakai untuk mendesain, itu Bapak sendiri akan mendapatkannya. Seperti proses belajar mengajar yang kelamaan sering diulangi, akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan sudah bisa dapat feeling-nya lah. Tapi untuk ini, Bapak Ibu sekalian yang mungkin langsung barangkali bisa menjadi bahan-bahan desain itu yang saya presentasikan bisa masuk di hal PPT, itu kan sudah jelas desainnya, Bapak tinggal ubah teksnya barangkali, ubah di gambarnya atau ubah warnanya, Bapak tinggal seperti itu, sudah jelas. Karena di LPTT itu bagusnya mungkin kelebihannya dia sudah menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan, misalnya tentang media sosial. Nah, ini tentang media sosial dia sudah jelas, sudah siapkan di belakangnya, apakah komputernya, HP-nya, dan juga ada ikon-ikon yang lain yang bisa ini editable maksudnya bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Ini kan contohnya ini adalah keranjang. Ini keranjang kita ubah, kita mau ubah warnanya, warna jadi warna merah, ataupun kita ubah bentuknya dengan cara edit point, mungkin ada pelajaran khusus, kita bisa ubah edit point sesuai dengan keinginan kita, ataupun dengan media set, mungkin beberapa pernah dengan media set itu penggabungan atau menggabungkan atau
mengubahlah set media set dari foto ke set atau set ke gambar atau set ke set. Contoh misalnya saya mau menghilangkan, ini kan set dengan set, saya akan menghilangkan tangkainya. Kita masuk tadi ini gadget set, ada di sini gadget set di menu format, kita bisa hilangkan tangkainya, yang lain-lain lah. Kadang-kadang ini sebenarnya bergantung dari teman-teman sekalian. Jadi itu untuk bagaimana kreasi teman ibu mungkin yang tidak membutuhkan tidak cukup waktu untuk membuat desain, biasanya sudah banyak tersebar itu penjualan template atau di situs ini gunakan untuk menjadi template, jadi ibu bapak sekalian bisa ubah di teks, di gambar ataupun di warna sesuai dengan kreasi bapak ibu sekalian. Seperti itu. Hãy comment để có đã được ta cô. Oke, silakan. Ini Pak, ada pertanyaan, bagaimana dengan template-nya Pak? Apakah ada bisa dicari di pihak ketiga kemudian diedit di PowerPoint? Bisa, sangat bisa. Nanti saya kasihkan Pak Abdurrahman lah link template, nanti Bapak kalian bisa download. Nanti caranya seperti yang tadi dijelaskan, cara setnya dengan cara merubah ukuran media desainnya. Tapi ukuran media desain biasanya tidak perlu kita ubah karena contoh itu biasanya disesuaikan dengan kita. Nanti saya kasihkan Pak Abdurrahman untuk link download template-nya, nanti Ibu Bapak sekalian bisa gunakan. Oh iya, makasih Pak. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya seputar PowerPoint, silahkan raise hand atau tulis di kolom chat. Ini waktu kita masih panjang Bapak Ibu, masih ada 1 jam. Di kolom chat. Ini ada yang resen, Bu Yani. Pak Khairil, ada Bu Yani di yang resen. Oh iya. Ibu Yani silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya lihat untuk setiap slide-nya, Pak, ternyata ada yang memang bisa dirubah, ada yang tidak ya, Pak ya. Kalau untuk yang slide 1, itu untuk foto orangnya itu nggak bisa dirubah ya, Pak ya. Ini template Bu. Ini karena bagaimana ini karena dia punya marketing hak cipta. Jadi ada beberapa yang tidak bisa jadi editable, tapi nanti template PowerPoint yang saya berikan nanti itu semuanya bisa diedit. Kita nanti ada memang cara pengeditan khusus. Jadi ini mungkin kayak misalnya, nah ini kan background itu biasanya diubah, dia diubah di format background, kita diubah di seperti ini diubah di format background karena ada beberapa cara lah. Ini diubah di background karena backgroundnya kan ada yang memang penyedia itu mengunci template-nya supaya tidak bisa diubah sama diotak-atik sama pihak ketiga. Ada juga cara mengeditnya, bukan yang saya jelaskan, ada itu seperti misalnya ini kan gambar background seperti contoh ini gambar background yang mengeditnya dengan cara klik kanan format background karena dia background template namanya background dasar yang tidak bisa diubah dengan klik langsung, tapi dengan klik kanan nanti format background. Nah itu
kita mau hanya warna atau dalam bentuk anyaman atau bentuk format, bisa. Tapi ada juga memang background yang sudah dikunci. Beberapa template yang backgroundnya tidak bisa, biar kita apa-apa tidak bisa dikunci. Walaupun dari penyedia, karena mungkin mereka tidak mau formatnya diubah sama pihak ketiga. Kalau ini untuk ini Bu, dengan format background. Tapi nanti template yang saya berikan nanti itu sangat mudah. Nah, seperti itu. Jadi Pak, yang gambar laki-laki itu nggak bisa dirubah ya Pak ya? Ubahnya klik kanan Ibu, klik kanan format background ini. Jadi Ibu misalnya mau masukkan apa ya ini, masukkan ini ya gambarnya. Bisa dipraktekkan nggak Pak itu? Bisa dipraktekkan nggak untuk bisa. merubah? Ini di sini kelihatan foto laki-laki ya, orang tua. Ya. Nah itu cara merubahnya gimana Pak? Misalkan dengan foto kita gitu Pak. Itu kita klik file, klik kanan dulu tadi di sini, klik kanan format background. Kita pilih file ini. File kita klik, kita masukkan foto sesuai kebutuhan. Oke, insert. Nah, ini sudah berubah. Oke. Atau misalkan kita bisa masukkan picture. Insert picture. Ini. Kita masukkan picture. Kita masukkan. Ini. Nah, cara memasukkan foto di PowerPoint ada beberapa macam gambar. Ini kita bisa masukkan. Nah, ini masuk tadi. Nah, ini kalau yang begini, ini bisa langsung ubah. Ubahnya tidak disesuaikan masuk, tapi ubahnya cukup klik kanan, klik picture. Tidak perlu lagi Ibu insert. Jadi klik foto yang lagi Ibu akan ganti. Tapi Bapak baru yang gambar foto laki-laki itu Bapak tidak bisa merubah dengan apa namanya foto lagi, hanya merubah backgroundnya Pak ya? Iya kan, karena itu kan foto Ibu, itu bisa pakai, itu kan background yang bentuk foto. Terus dicarikan dulu yang bentuk foto ya. Oh gitu, jadi tidak bisa dirubah, fotonya saja tidak bisa dirubah ya Pak ya? Hanya bisa merubah background aja. Iya, fotonya tidak bisa karena dari penyedia template sudah format anunya seperti itu. Berarti itu format background bukan format image ya Pak ya? Iya karena itu kan fotonya itu dalam bentuk background Ibu. Iya paham. Nanti kalau di template Ibu Bapak sekalian, cara mengubahnya ini, cara mengubah memasukkan apa, nggak perlu lagi insert, tapi yang klik atau yang mau diganti, tinggal diklik kanan, diklik kanan, pilih change picture. Jadi Ibu sekalian bisa ubah sesuai dengan pilih nanti. Bisa ubah di sini, bisa. Ini, ya, jadi selalu otomatis berubah. Seperti itu. Ya kan? Atau misalkan taman barangkali Ibu Bapak sekalian tidak ada foto-foto yang lain. Nah, Ibu Bapak sekalian ambil bisa secara online tanpa keluar dari PowerPoint. Bisa gunakan juga langsung tanpa browser lain, kita pakai bisa dapat online. Karena picture juga sudah terhubung dengan internet, ini sangat mudah. Jadi tinggal ketikkan misalkan di sini karena berbahasa Inggris juga sih. Student lah. Ini bisa kan pilih di sini. Nah, untuk ukuran desain Ibu Bapak sekalian yang perlu ketahui, untuk mengambil foto Bapak Ibu sekalian, pilih yang kualitas fotonya di atas 1000 pixel. Nah, jadi Bapak kalau sudah klik begini, biasanya ada muncul di sini. Ada 700, ada 1900, itu pilih yang di atas 1000. Tidak pecah, itu sudah
Sarankan, saya rekomendasikan memilih foto itu di atas 1000 pixel. Seperti ini. Biasanya 700, hanya 300, hanya 200. Itu tidak saya sarankan untuk main seperti video 50. Tidak saya sarankan masukkan di dalam sebuah desain. Tapi di atas 1600, dari yang di atas 1200 bisa. Tinggal masukkan. Saya jadikan background, jadikan latar. Oke. Cara untuk memasukkannya juga kan biasanya saya lihat ini banyak juga teman-teman biasanya di Word. Dia memasukkan foto dia sesuaikan dengan untuk media kerja. Misalnya dia kotak begini kan tidak sesuai. Dia menggunakan seperti ini, dia sesuaikan begini. Dalam dua desain itu tanda petik fatal salah. Untuk desain biasanya lagi PowerPoint kita biasanya menggunakan kita foto menyesuaikan foto menyesuaikan media, bukan media menyesuaikan dengan foto. Jadi kalau seperti ini kan harusnya dibuatkan kosongnya. Ini kita tarik sampai pas. Apa kita mau dikasih di tengah, atau Bapak Ibu sudah sesuaikan saja dengan kebutuhan. Setelah ini kan sudah ini kan masuk ukuran tidak sesuai dengan media kerja, dengan ukuran. Ini biasa kita crop. Sesuaikan dengan karena dia sesuaikan dengan bentuk segi empatnya. Gasnya kelihatan ya, gasnya kelihatan dari segi empatnya. Oke, jadi. Oke, ada yang lain silakan. Oke, Pak Khairil. Di kolom chat sepertinya tidak ada. Oh, ini ada yang dari Pak Budi. Untuk desain sudah ada contoh-contohnya dan kita tinggal memakai seperti desain PPT pada umumnya. Dan apakah peserta didik yang memanfaatkan hasil desain kita juga harus menyesuaikan office-nya atau tidak? Ini pertanyaannya dari Pak Budi Rahas. Untuk desain, apakah sudah ada contoh-contohnya dan kita tinggal memakai seperti desain PPT pada umumnya? Dan apakah peserta didik yang memanfaatkan hasil desain kita juga harus menyesuaikan office-nya atau gimana? Jadi kayaknya pertanyaannya ini Pak, kalau misalnya kita membagikan PPT ke siswa, apakah misalnya PowerPoint kita 2010 sementara siswa 2007, apakah masih bisa diputar Pak? Yang masih menyesuaikan. Kalau sebenarnya untuk teknik standar semua office bisa, tapi ada beberapa teknik yang untuk Office 2007 dengan 2010 itu tidak bisa menyesuaikan memang, karena memang tidak ada fiturnya di dalam. Seperti itu. Ada memang teknik-teknik seperti merger set, ada format background dan lain-lain tuh. Seperti video barangkali juga kita desain memang tidak bisa menyesuaikan untuk 2010 dengan 2007, tapi untuk desain-desain standar, desain-desain sederhana semua office bisa. Yang membedakan tadi kembali yang membedakan yang dari sisi safe atau dari sisi penyesuaian ukuran media kerja. Termasuk fontnya barangkali Pak Di, kalau tidak ada di dalam PowerPoint itu dia akan terhambur. Tidak. Kalau biasanya kalau di PowerPoint beda dengan Word. Word mungkin terhambur kalau. Iya ya Pak. Kalau PowerPoint dia langsung menyesuaikan, dia merubah font. Biasanya kan kalau fontnya misalnya language Spartan atau Gotham Black, jika tidak dapat di PowerPoint lain atau kita pindahkan ke komputer lain filenya, dia akan menyesuaikan
font yang tersedia, misalnya langsung dari Gotham, font Gotham itu menjadi Calibri barangkali karena tidak ada di dalam font yang dalam komputer. Tapi Ibu Bapak sekalian bisa memasukkan font. Nah, jadi ini kan PowerPoint saya sudah update, saya sudah masukkan sekitar 500 font baru. Ini juga bisa seperti itu, jadi bisa menyesuaikan dengan font-font baru. Banyak, apalagi sangat banyak, apalagi nanti di situ sudah ribuan font yang tersedia. Atau nanti saya berikan link font, Bapak Ibu sekalian tinggal download fontnya. Nanti mungkin Pak Abdurrahman sudah ada link fontnya, mungkin ada sekitar 400, nanti bisa di-share, silakan digunakan dengan tutorial cara menginstal font. Saya sudah buatkan juga, nanti tinggal dilihat saja. Oke, Pak. Bagaimana Pak Heril? Ini ada yang chat langsung ke host. Ini sifatnya dia chat, mungkin dia lupa mengarahkan ke partisipan. Boleh saya sampaikan Pak Heril? Silakan Pak. Baik. Ini dari Ibu Lilik Sumarliadi. Beliau mengatakan seperti ini, seringkali kita contek desain orang lain, tapi begitu kita edit teks dan gambar, keindahan semua jadi hilang, semula jadi hilang, kurang bagus lagi. Itu yang pertama. Kemudian beliau lanjutkan lagi, apakah ada pengalaman kesesuaian antara warna, font, dan ukuran font? Artinya, untuk font tertentu, maka warnanya harus tertentu. Demikian juga untuk ukuran hurufnya. Jadi ini mempertanyakan pengalaman dari Pak Rasdin berkaitan dengan PowerPoint dan desain grafisnya ini. Demikian Pak Hairil. Silakan dijawab Pak Rasdin. Untuk nyontek tanda petik, nyontek desain itu kita sepakat semua desainer barangkali, walaupun itu desainer PowerPoint, Corel, Photoshop, MPP, After Effects dan lain-lain, sepakat bahwa biasanya kita untuk menyontoh desain itu kita tidak bisa 100%, karena mereka sudah punya hak cipta walaupun tanda petik tidak ada aturan. Tapi kita sepakat untuk para desainer kita selalu menerapkan, mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar namanya ATM. Ambil, tiru, modif. Tidak bisa 100% kita tiru semuanya sampai sama persis. Itu kalau tanda petik kita plagiat, bilang kita tidak punya kreasi atau ide dalam sebuah desain. Tapi untuk intinya kita para desainer selalu melihat dari ATM, ambil, tiru, tapi tidak ada modif. Di modifnya mungkin di shape-nya barangkali, di font-nya atau di warnanya. Jadi kita tidak bisa ambil 100% sama. Nah, untuk font, biasanya itu font seperti ini. Berikan yang ukurannya melihat supaya bagus. Itu untuk font atau ukuran font itu tergantung dari desainer masing-masing. Desainer menggunakan font besar atau kecil, ukurannya besar kecil. Tapi yang kita tahu Ibu sekalian, untuk font itu biasanya ada pasangannya. Jadi font itu ada beberapa jenis. Ada font yang serif, sans serif dengan yang bulat. Nanti penjelasan dulu. Intinya dalam penentuan font, Bapak Ibu sekalian mungkin, tapi Bapak bisa kesimpulannya seperti ini barangkali. Jadi dalam font ini yang saya selalu ingat, biasanya itu ada font bulat, ada font kancing. Nah, font bulat itu seperti, jadi saya biasanya membagi font itu jadi beberapa bagian. Jadi sebentar ya.
Ini namanya font bulat atau serif. Ini namanya font sans serif. Mungkin Ibu sering lihat teman. Nah, ini yang ada kancing-kancingnya di belakangnya. Nah, ada paku sepatunya barangkali. Ini, oke. Nah, ini yang polos. Jadi font terbagi 4, tapi saya bagi supaya memudahkan. Ada serif, sans serif dengan font Latin. Atau biasanya Ibu Bapak sekalian sebut dengan tulisan tangan seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya paduannya banyak, tapi ini kesimpulan saya sendiri Ibu lebih memahaminya. Jadi jenis font itu ada yang bulat, yang tidak ada kancingnya, pakai kancing, dan Roman dan kawan-kawan. Ada yang tulisan tangan. Jadi Ibu Bapak sekalian tinggal pilih. Jadi kan kalau misalnya dia bulat, Ibu bisa padukan dengan jenis font yang pakai kancing, pakai sepatu. Atau misalnya dia bulat, bisa dipadukan dengan bentuk tulis seperti itu. Coba Bapak Ibu sekalian lihat di desain-desain di luar, pasti seperti itu. Walaupun sebenarnya ada lebih spesifik, tapi saya tidak jelaskan di sini, lebih spesifik. Takutnya Ibu Bapak sekalian, tapi untuk standarnya seperti ini. Jadi yang ada 4 font, tapi saya membagi menjadi 3 lebih sederhana. Font yang bulat, yang tanpa sepatu di ujungnya, yang pakai sepatu atau pakai kancing biasanya ada di sini. Gaya S, gaya Y, dengan tangan. Ini Bapak bisa padukan. Ada dalam sebuah teks juga ini lagi, ini bukan lagi font, ini teks untuk ukuran. Nah, biasanya Ibu Bapak sekalian ada namanya teks itu terbagi 3. Ini statusnya. Jadi dalam sebuah desain itu ada 3 Ibu Bapak sekalian. Ada 3 bagian. Ada teks, ada teks dengan ada teks. Intinya teks utama, teks pembantu, dan teks perinci. Biasanya seperti Bapak Ibu sekalian biasanya sering lihat barangkali seperti ini. Nah, di penjelasannya di sini, ini penjelasan sederhananya. Nah, di sini biasanya dia seperti ini. Bapak Ibu mungkin sering lihat desain-desain seperti ini, mungkin judulnya besar, tiba-tiba dia ada kata penjelasnya, nanti di bawahnya kata penjelas ada perincinya apa gitu. Seperti barangkali seperti ini Bapak sekalian, jelas ya. Nah, ini tes utama OSM Slate. Nah, di sini tes pembantu dengan tes penjelas, 3 teks. Jadi untuk jenis besar ukurannya seperti itu. Biasanya ukuran teks utama judul itu lebih besar dibanding atau teks pembantu dengan teks perinci. Nah, untuk berapa ukurannya itu tergantung masing-masing desainnya. Jadi dari font ada 3, dengan ukuran teks itu berdasarkan kegunaan. Body teks utama atau pakai body teks atau pakai teks perinci. Untuk template Ibu sekalian, jadi mungkin nanti Ibu bisa lihat template yang saya berikan, itu editable, itu Bapak bisa gunakan langsung. Jadi Bapak tidak perlu contoh, jadi langsung Bapak gunakan. Saya jenis fontnya barangkali atau fontnya atau warnanya. Tapi desainnya sudah sangat bagus lah, karena desain mungkin template-nya sudah dibuat sedemikian rupa untuk kegunaan kebutuhan Ibu Bapak sekalian. Ya seperti itu. Lanjut. Ini ada lagi dari Ibu Lilik di kolom chat. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dihindari dari sebuah karya PowerPoint yang tidak begitu dinikmati oleh audiens dan terasa mengganggu? Itu barangkali presentasi.
Sebenarnya kita dalam dunia desain itu kita punya seperti siapa yang akan membaca yang akan melihat desain kita. Jadi biasanya ini sebenarnya bukan mengganggu tidak mengganggunya, tapi tujuannya desain ini dibuat membaca siapa. Jika yang membaca itu anak-anak, biasanya kita buat seterang mungkin warna-warni apa warna-warninya. Jika memang tujuan kita buat desain untuk anak-anak, biasanya kita buat seterang mungkin warna dari warnanya, dari teksnya, atau dari gambar-gambarnya. Jika itu ditujukan desain kita orang tua, biasanya kita pakai kata-kata yang jelas, yang tidak perlu banyak kata-kata yang hurufnya besar-besar, gambarnya besar-besar. Karena apa? Karena orang tua kan dia hanya melihat sepintas, apalagi matanya yang suka tanda petik kalah. Kalau untuk biasanya untuk milenial itu mereka yang simple, tetapi warnanya kekinian atau foto-fotonya dengan gambar kekinian. Biasanya kita lihat dulu dah kalau begini desainnya, oh untuk yang baca siapa, kita tujukan untuk siapa, oh guru-guru rata-rata mungkin umur dari 25 sampai 40, oh kita buat desain seperti ini. Oh yang baca itu untuk anak-anak atau pelajar, oh, kita buat desain seperti ini. Itu mungkin. Kalau untuk mengganggu tidak mengganggu sebenarnya itu bergantung siapa yang nikmati. Bisa jadi mengganggu orang tua tapi ternyata dinikmati oleh anak muda, atau bisa jadi anak muda tidak suka ternyata orang tua suka. Karena desain memang sebenarnya unik. Kita buat bagaimana kita buat, karena desain tidak ada desain yang kita buat satu untuk semua, itu jarang sekali. Tidak ada saya lihat desain yang walaupun sebenarnya sebuah desain biasanya umum dibuat, tapi tujuan pembacanya tetap. Misalnya Coca-Cola tanda petik disebut karena rata-rata yang minum tanda petik minuman bersoda kan mungkin anak muda itu biasanya mereka buat yang cerah-cerah atau yang kira-kira kayak Coca-Cola yang lain. Seperti itu barangkali. Lanjut. Berikutnya, saya bisa bertanya sedikit, Pak. Silakan, Pak Bos. Bisakah disebutkan, Pak, warna-warna yang kontras? Kan kadang kita bikin desain, ternyata warna yang kita ambil itu kontras dengan background. Apakah ada kiat-kiat supaya warna yang kita ambil itu, misalnya warna ini dikombinasikan dengan ini, atau bagaimana, Pak? Karena terkadang kita buat kontras dengan background sehingga tidak terlihat itu tulisannya. Itu begitu di materi Oke, Pak, ini secara sederhana. Biasanya memang para desainer pusing bagaimana cara mengkombinasikan warna. Jadi Ibu Bapak sekalian bisa secara online. Jadi Bapak bisa masuk di sini ya, di Unlink Picture. Oke. Di Unlink Picture kita masuk. Kita berikan kata kunci flat design. Oke, ini kata kuncinya flat design untuk perpaduan warna yang Bapak pilih. Warna biru kira-kira bagusnya untuk apa, warna merah untuk apa, seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk ke flat design. Jelas ya, flat design. Nah, di sini kelihatan flat design di sini. Kelihatan enggak? Ya, kelihatan, Pak. Nah, di sini ada bisa lihat di sini ada perpaduan warna yang sudah dibuat oleh
para desainer-desainer yang sudah profesional, Bapak tinggal ikuti. Contoh misalkan Bapak ingin menggunakan warna biru, aduannya biru pakai apa ya? Biru itu bisa pakai, kita cari warna biru. Oh ini warna biru, kita contoh yang ini warna biru. Bisa. Ini warna biru. Oke. Jadi jika kita ada sebuah desain, akan desainnya ini ada 3 set. Ini warna putih. Oke, seperti ini. Kita bikin ini Bapak sekalian. Oke. Nah, ini purple warna biru. Jadi kalau kita misalkan menggunakan warna biru, kita tinggal contoh, oh warna biru itu bagusnya dengan warna kuning seperti ini, dengan warna biru gelap seperti ini. Nah, jadi kita tinggal nyontek saja. Cara nyonteknya, kita pilih, ini kan set, jadi warnanya, kita pilih airdropper. Ada di sini airdropper, ini gunanya untuk menyontek warna pada sebuah desain. Nah, kita klik, kita contek kayak di sini. Ini warna ini dengan sama. Oh, ternyata ada paduan kuningnya. Bagus. Tinggal contek saja warna kuningnya. Oh, ada warna biru gelasnya. Contek warna biru gelasnya. Oh, jadi paduan biru itu bagusnya warnanya. Atau misalnya itu kurang ekstrak lagi, kita cari yang lain. Kita masih pilih flat design. Bisa cari ini sangat banyak. Paduan warna, oh warna merah ternyata bisa dengan orange, barangkali hijau, ini seperti apa. Ada desain adalah warna yang sudah dirakit oleh para desainer profesional yang kita bisa pilih. Nah ini kan terbatas. Nah, Bapak bisa menggunakan yang lagi dengan Creative Commons, pilih all. Dia akan bisa lebih baik. Bapak jadi Bapak bisa untuk desain. Nah, biasa kita memang bikin biasanya itu pusing warna apa yang cocok. Oh, ternyata kombinasi hijau itu, oh bagusnya hijau dengan biru dengan hitam seperti itu. Ini menjadi kalau agak blend dengan font dengan color atau warna, saya masuk di sini melihat kombinasi. Oke, tidak ada? Bapak Ibu yang masih penasaran dengan PowerPoint bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Waktu kita masih ada 30 menit ke depan. Cek di attendee ada yang tanda seru itu maksudnya apa Pak Hairil? Bertanya ya? Kayaknya Pak, bertanya di raise hand barangkali dia, cuma. Oke. Kalau begitu saya unmute satu orang ya. Unmute satu orang dulu. Kita coba. Cek. Assalamualaikum Pak Sirajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya. Mungkin mau berinteraksi langsung dengan pemateri. Oke, baik. Makasih banyak atas kesempatannya. Walaupun saya pindah sempat tadi ini. Saya berharap mengklarifikasi materi ini, Pak Rasid ya? Ya, Oke, nanti bisa mungkin filenya itu, yang di-share nanti, jelas nanti penjelasannya di sana, Pak. Karena saya tadi agak telah masuk ini, saya melihat tapi
Ini menggunakan yang 2013 kalau tidak salah tadi Pak ya. Ya betul. Ya. Semoga tidak jauh beda nanti kalau yang kayak pakai yang 2019. Nanti dari contoh yang Bapak nanti bagikan di file itu. Ya. Ya, kalau bisa ada sampel yang mau dibagikan itu, bisa ada penjelasan sedikit barangkali Pak. Di file yang mau dibagikan itu, bisa mungkin contoh desainnya dulu bagaimana yang desain itu yang akan dibagikan itu, sehingga nanti kita terlalu banyak pertanyaan lagi dari nanti file yang nanti dibagikan itu Pak. Makasih. Makasih Pak Rahman. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Heril. Pak Rasdin, silahkan Pak dikomentari. Di sini kelihatan layar saya kelihatan ya? Enggak kelihatan. Belum Pak, baru sementara loading. Ya. Saya banyak tidak deh. Belum ada ini Pak kelihatan. Di stop sharing dulu baru di sharing kembali. Oh ya, tunggu Pak, saya cari dulu yang ini aja. Ini ada yang chat pribadi. Sangat banyak pertanyaan, tapi sayang laptop saya masih Windows 2007. Tapi kalau Windows 2007 dengan Office berapa yang kompatibel dengan Windows 2007 ya? Masih Windows 2007. Iya. Windows 2007 atau dia Windows 7 Pak? Windows 2007 dia tulis ini Pak. Kita template yang saya bagikan. Ini contohnya begini, tapi ini editable. Sekarang bisa edit sesuai dengan kebutuhan ibu bapak sekalian. Oke, sebentar. Jelas? Jelas Pak, jelas. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini misalkan kita mau ganti ini kan foto. Ini kita mau ganti foto. Ibu bapak sekalian bisa klik kanan, picture. Ini karena dia desain promosi, jadi warnanya agak terang, itu bisa ubah lah. Nah, kita bisa ubah di ini, bisa kita sesuaikan saja. Warnanya bagaimana? Warnanya kurang bagus, kita ganti warnanya. Ini editable, Bapak bisa berkreasi tanpa batas, tanpa ada yang itu Bapak terserah di mana nanti warnanya barangkali kurang serak, jadi ganti. Misalnya fontnya kurang bagus, fontnya tidak mau font yang begini, atau font yang bisa Bapak Ibu sekalian ganti fontnya, mungkin font yang rapi, biasa, bisa. Intinya editable Bapak bisa ubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak sekalian. Tapi warnanya barangkali kurang serak, ini warnanya warna latar atau background, berarti ubahnya dengan ubah background. Jadi kalau Bapak begini sudah diklik tidak bisa, berarti ini adalah warna background yang memang ubahnya dengan cara format background. Ini tinggal ubah saja Bapak mau gantikan dengan picture lain, bisa. Atau dengan warna. Bisa penyelesaian yang pakai warna. Kita pakai warna putih, warna merah. Intinya ini kreasi masing-masing. Ini barangkali mungkin warnanya diganti juga bisa, warnanya teksnya menjadi warna barangkali yang bisa ini atau seperti itu. Sepertinya akan banyak lah, ini kan salah satu contoh. Tapi Ibu Bapak sekalian
saya berikan sekitar 200 template, tapi bisa nanti saya kasihkan situs-situs download, apalagi tadi itu di PPT itu sangat banyak sekali, banyak sekali template. Kemarin saya ikut lomba poster template, poster corona di LPTT itu sudah update untuk poster coronanya. Saya ambil di situ bahan-bahannya. Untuk kemarin ada lomba poster di PPT, PowerPoint. Seperti itu. Jadi ini editable. Untuk font nanti saya kasihkan linknya pada saat belakang, Bapak Ibu sekalian tinggal download. Jadi nggak perlu lagi download satu-satu di Google Font atau di Darfont atau di situs-situs lain. Jadi tinggal download ada sekitar 400-an lah. Saya tidak sarankan Bapak Ibu sekalian mendownload atau memakai font itu sampai 1.200, 1.000 atau 2.000 font. Jenis font itu sangat, sebenarnya itu malah memusingkan atau membuat pusing karena terlalu banyak dan membuat PowerPoint Bapak Ibu sekarang berat bisa memilih font. Itu sangat nanti berjejer sampai 1.000-2.000 itu. Kemarin saya pernah lihat juga sampai desainer ada sampai 5.000. Saya tidak sarankan karena yang kita pakai beberapa paling sekitar 20-30 font yang setiap kali kita akan gunakan. Lalu mungkin font-font kekinian bisa berkenalan. Font-font ini yang sekarang lagi update, lagi sekarang digunakan oleh para desainer seperti itu. Oke, silakan. Ada? Cek, Pak Haril. Iya. Di kolom chat ini tidak ada pertanyaan, Pak. Sambil menyelingi, mungkin Bapak narasumber bisa mempromosikan power slide-nya, Pak. Kalau bisa juga kami dari tim Lontara ada diskon khusus untuk partisipan Viconi power slide. Iya, sebenarnya apa promosi ya? Ya, enggak apa-apa, Pak, silakan. Rencana besok sih, saya rencana besok mau buka power set yang ke-8 sebenarnya sudah 10 kelas, hanya kelas 9 dengan kelas 10 itu untuk muslimah dengan kelas khusus kemarin kasus Ramadan sekitar 5 orang lah. Jadi sebenarnya power set ada 10 kelas, tapi yang sedang berjalan sudah kelas sampai kelas ke-7 sekarang ini. Yang berjalan sudah hari ke-12 malam ini. Malam ini setelah saya isi ini daring, saya langsung isi materi di kelas ke-7. Insya besok saya sudah buka sampai minggu ke depan. Kalau misalkan Bapak Ibu berminat, diskonnya bagaimana ya? Harganya sebenarnya kalau dibandingkan sebenarnya karena saya memang fokus bikin kemarin dasar saya kenapa saya bikin power slide atau desain dengan PowerPoint karena saya lihat ada hal-hal yang negatif di media sosial itu tidak ada yang sanggah, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang penetrasinya, tidak ada yang melawannya karena rata-rata desainer itu sibuk dengan desainnya masing-masing. Jadi saya memang ingin membuat sebanyak mungkin desainer-desainer positif. Jadi konten-konten positif itu yang bersebaran itu sebisa mungkin konten-konten positif lah yang bersebar di media sosial. Karena selama ini kan kebanyakan hoax terus yang tidak bisa disanggah lagi. Karena memang orang sudah sibuk dengan desainer-desainer, kita sibuk dengan dirinya masing-masing. Jadi saya memang membuat apalagi mungkin bagi bagusnya mungkin misalnya para guru itu cinta semua desain. Jadi kalau ada desain hoax tentang pendidikan, mereka buat desain saingannya untuk menghilangkan hoax tersebut. Selama ini kan yang membuat desain-desain yang hoax itu atau desain-desain yang negatif adalah orang-orang yang tidak jelas tanda petik, orang-orang yang mungkin tanda petik sholatnya tidak bagus atau ibadahnya tidak bagus, kerjanya tidak bagus, mungkin peminum atau bagaimana seperti itu. Kenapa tidak ada yang buat desain-desain yang bagus, maksud yang penetrasinya atau yang tandingannya seperti itu. Soalnya kan misalnya ada 100 orang yang bikin hal-hal negatif, hal-hal positif atau konten-konten positif media sosial. Itu media sosial menjadi media sosial yang ramai lah. Dengan hal-hal
positif yang selama ini barangkali selalu dibayang-bayangi oleh hal-hal negatif. Harga khusus klub pusing saya barangkali karena saya kasih diskon saya kan bukan harganya sih, biaya registrasinya itu 69.000 tanda petik. Mungkin kelas ini bisa jadi saya kasih diskon 20.000 lah, jadi 49. Karena memang intinya saya mau mungkin sebanyak mungkin ada desainer-desainer baru yang apalagi guru-guru yang mungkin dibilang bisa jadi konten-kontennya adalah konten-konten positif. Tidak mungkin tanda petik membuat konten-konten yang negatif. Itu durasi pelatihannya berapa minggu, Pak? Durasinya itu 15 hari, 15 materi hanya untuk ini untuk Polsek 8 rencana saya mau sisipkan 3 materi khusus untuk bagaimana membuat video, mengedit video di PowerPoint. Dan selama ini kita paling pusing di video di aplikasi lain. Rencana mau buat materi khusus untuk 3 video materi khusus untuk mengedit video di PowerPoint. Jadi tambahan ada 18 materi. Untuk barangkali Bapak bertanya, bagaimana sistem pembelajarannya, konsep pembelajaran. Jadinya mereka takut terganggu dengan aktivitas mereka. Jadi mungkin Pak Abdurrahman yang sudah mungkin pernah masuk di kelas saya, ini fleksibel. Jadi fleksibel, kita via grup WhatsApp, materi saya berikan di grup WhatsApp, itu bentuk video tutorial yang akan diikuti oleh para peserta. Pengerjaannya cukup lama, sekitar 24 jam. Jadi 24 jam, Ibu Bapak sekalian diberi waktu untuk mengerjakan sebuah desain. Ini hanya membutuhkan paling-paling waktu selama 1 jam, setengah jam sampai 1 jam untuk pengerjaannya. Dan apabila memang sibuk sekali tidak bisa dikerjakan, ini kita bukan antara guru dan murid yang harus dihukum, tidak. Ini fleksibel, kembali ke Bapak sekalian. Bapak mungkin bisa kerjakan, dapat ilmu desainnya yang tidak dikerjakan, mungkin bisa dikondisikan dengan waktu kesempatan yang lain. Jadi 18 materi 15 hari. Semua akan dibahas di Power Slide lah, tentang desain PowerPoint dengan aturan desain pada desain lah, aturan desain dari pemilihan font, pemilihan warna, dan lain-lain. Oke, masih ada lagi? Jadi teknisnya nanti Pak, kalau misalnya ada teman dari partisipan Viconi mau mendaftar, dia daftarnya lewat mana Pak? Bagaimana Pak Rahman? Ada saran barangkali? Ya. Atau buatkan saja grup WA, nanti yang ingin mendaftar gabung di link itu. Atau kita pisahkan khusus guru atau bagaimana? Tidak usah barangkali Pak dipisahkan. Tidak usah dipisahkan. Ya bisa dibuatkan grup WA saja. Ya, WA saja. Mungkin Abdurrahman bisa buatkan. Nanti dipilih grup chat saja. Jadi Bapak yang berminat bisa langsung gabung di situ. Oke, bisa ya, bisa. Oke, saya buat. Itu masih ada pertanyaan dari Bu Fitriani di room chat, Pak Khairil. Saya cek dulu room chat. Ibu Fitriani. Oh, ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Fitriani. Bisa disimulasikan, didemokan membuat cover buku dengan menggunakan PowerPoint. Masih panjang waktunya ya? Cover buku bisa. Waktunya masih panjang, masih beberapa menit waktunya. Pakai A4 saja Pak, biasanya buku A4 atau A3 biasanya. Sebenarnya cover buku sih bergantung ini atau ini saja, desain ini. Ya, desain ini saya buatkan sebagai cover buku. Cover buku yang macam yang 3D atau yang 3D atau cover buku desainnya saja? Yang 3D lebih bagus Pak. Lebih menarik.
Agak jelas ya. Bisa disimulasikan Pak dengan penjelasan. Bagaimana untuk penjelasan agak lama sih, tapi biarlah. Oh, Oke, saya ulangi. Oke, jadi di cover buku itu ada bagian sampingnya, bagian kiri atau bagian belakangnya biasanya, bagian samping, ada bagian depan. Karena sebenarnya ada 3 dengan bagian belakang biasanya di sini. Jadi biasanya bagian belakang dengan depan sama. Oke, ukurannya hampir sama dulu. Jadi ini bagian depan, ini bagian samping. Oke, ini biasanya kita buat dulu desain ukurannya mau seperti apa. Oke, jadi desain buku ini kita buat seperti apa. Ini kan contoh saja untuk desainnya. Kalau kita sudah set, kalau di bawah sekarang kita set dengan file, export, template paper, tadi, PNG, ini klik 2 kali, lalu sekarang simpan sesuai digunakan untuk nanti desainnya. Oke, saya karena ini mungkin sudah ada, jadi saya pilih saja, saya menggunakan. Kalau sudah tersave,
kita biasanya ada format memang kalau dibilang di desain itu namanya mockup 3D buat mockupnya. Tapi sebenarnya desain aslinya untuk buku biasanya saya gunakan seperti ini di Bapak sekalian. Saya gunakan tiga begini. Oke, di sini depan, di sini bagian samping, di sini bagian belakang. Ukuran belakang dengan depan tidak jadi saya hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini covernya kita mau ganti. Kita klik kanan. Kita pilih, klik kanan, karena ini bukan dalam bentuk gambar, di bentuk step, jadi tidak ada change picture. Dia hanya format step. Di sini format step kita ganti menjadi picture, karena kita memasukkan gambar. Nah, ini karena sudah saya input tadi, jadi otomatis. Oke. Di sini biasa menyesuaikan ya bos sekalian. Di sini kita bikin begininya, 3D-nya di sini. Kita bikin 3D karena di sini sudah ada otomatis di PowerPoint itu ada 3D. Video rotation. Nah, di sini ada video rotation. Kita pilih biasanya ini. Di sini kayaknya ini biasanya kita gunakan juga tadi ya mas. Coach yang tadi yang biaya untuk Power Slide 8 yang hadir malam ini, khusus yang hadir malam ini ya, Coach? Iya, karena yang hadir malam ini diskon menjadi 50 kalah. 50 ribu ya? Iya. Oke. Oke. Ini sebenarnya saya lupa rumus rotasinya, karena saya punya rumus rotasi yang simpan. Seperti ini nanti jadinya. Jadi dari bentuk ini, saya pilih dulu. Aku kemarin. Saya kebetulan saya tidak terlalu hafal untuk rotasi, apalagi ukuran besar untuk media sosial pun di materi sih memang kelemahan saya untuk menghafal angka-angka. Jadi tidak memang menghafal ya seperti ini. Di kolom chat masih ada ya. Oh, waktu kita sisa 10 menit ya. Yang masih ada yang keluhan. Ini saya buat hanya saya tidak tahu rumus, saya lupa rumus. Nanti lah saya ingat lagi rumus rotasinya. Tapi caranya seperti tadi, hanya ini rumus rotasi ini saya lupa.
Nanti akan ada di materi yang saya sudah buat. Nanti seperti ini Bapak sekalian. Untuk buku cover bukunya. Ini rumusnya kalau nggak salah 350, kalau nggak salah 350, 315. Seperti nanti cover bukunya untuk mock up biasanya kita. Tapi untuk desain buku nanti, untuk desain buku dia akan, jika itu membuat desain buku, dia akan seperti ini. Dia akan jadinya seperti ini. Karena desain ini Bapak sekalian, ada satu peserta yang sudah membuat buku dan desain yang menggunakan PowerPoint seperti ini. Untuk begini, kalau Ibu Bapak sekalian, nanti kita di kelas, ketika proses akan lebih jelas. Jadi ukuran bukunya cover depan, cover samping dengan cover belakang. Tapi biasanya untuk marketing atau promosi kita menggunakan 3D seperti ini. Seperti Ibu Bapak sekalian. Oke, masih ada lagi. Atau barangkali ada Ibu yang mau bikin ini Pak Presiden, ada yang nanya kalau ikut pelatihannya ada sertifikatnya nggak? Iya ada sertifikatnya. Berapa jam? Kenapa Bu? Ada jamnya nggak? Kemarin sebenarnya saya tidak pakai jam, tapi ada beberapa peserta yang minta jam. Jadi saya berikan juga, saya berikan tuliskan. Berapa jam? Berapa jam? 15 jam. 15 jam. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut pelatihannya gabung di grupnya. Biayanya 50.000 untuk yang hadir malam ini, ada jamnya 15 jam ya. Untuk barangkali Bapak Ibu sekalian berpikir ibu-ibu sudah karena kemarin beberapa peserta yang juga merasa saya gaptek atau saya tidak bisa. Termasuk saya nih, termasuk saya. Pengalaman saya Ibu Bapak sekalian, beberapa peserta saya ada sekitar 10 orang lah. Itu bukan 10 orang, bahkan 20 orang lah, itu ibu-ibu semua, emak-emak yang PNS barangkali yang 3-4 anaknya. Itu kalau sudah keluar dari situ, bukan tanda petik, itu mereka rata-rata bisa menyesuaikan lah. Tanda kata-kata gaptek itu sudah hilang dari mereka yang sudah mengikuti 15 hari pelatihan. Yang pasti dibimbing ya Pak ya? Iya, karena kita punya kelas diskusi full, sharing dengan diskusi. Ya enggak, soalnya saya kan termasuk yang gaptek, termasuk bagian dari itu. Intinya ibu nanti bisa rasakan lah, karena saya sudah bikinkan semua video-video tutorial terusnya dengan kebutuhan desain. Jadi Bapak Ibu tinggal akses saja. Baik, karena saya hadir, saya ikutan. Ya udah, nanti daftarnya masuk grupnya Pak. Ini Ayo, siapa lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Nanti kita lanjutkan di pelatihannya. Insya Allah 50.000 ini harga yang murah menurut saya. Kita akan dapat ilmu bagaimana nanti mendesain di dalam PowerPoint. Begitu ya Pak? Iya, begitu. Ya. Silakan Bapak Ibu ambil kesempatan ini. Saya jarang-jarang lihat pelatihan murah dengan desain menarik seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini dapat harga spesial dari pemateri kita 50.000. Silahkan gabung di grupnya, nanti ada link pendaftarannya. Seperti itu. Silahkan Pak Hairil. Ini lagi 5 menit. Bagaimana kalau kita closing statement saja karena sudah tidak pendaftaran ini, tidak ada pertanyaan. Ya, silakan. Pak Rasden, mungkin ada kesimpulan dari paparan materinya tadi sebelum kita tutup, Pak. Silakan. Oh ya, jadi untuk closing statement saya barangkali, sebenarnya sebuah desain itu yang selama ini dalam pikiran kita adalah desain yang sebuah ilmu desain grafis itu yang susah, aplikasinya sulit, bahkan berat diatur, itu terbantahkan semuanya dengan menggunakan desain, menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi nanti bisa rasakan sendiri dengan menggunakan
di aplikasi Corel atau yang sebagainya, karena beberapa peserta itu banyak desainer-desainer Corel yang masuk di kelas saya sudah beralih menjadi PowerPoint. Jadi selama ini yang terbaik dalam diri kita itu desain grafis itu sulit dan sangat susah dijangkau dengan orang-orang yang nggak. Tapi jika berkaitan dengan PowerPoint ini terbatas. Oke, sudah. Terima kasih Pak atas paparannya malam ini yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Dengan berakhirnya tadi dari narasumber, maka saya tutup Vicon ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.